Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Semoga sehat ya. Kembali lagi bersama saya Kak Akila. Kali ini kita akan membahas tentang kurban. Disimak ya videonya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Apa itu kurban? Di sini kakak akan menjelaskan apa itu kurban. Kurban adalah menyembelih hewan ternak tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, yaitu pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Sejarah kurban dalam Islam dimulai pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Alkisah bahwa Nabi Ibrahim mempunyai seorang istri yang bernama Siti Hajar. Mereka sudah lama tidak dikaruniai seorang anak yang sangat mereka dambakan. Hingga suatu hari, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Lalu, Allah pun menjawab doa dari Nabi Ibrahim. Siti Hajar pun akhirnya melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama Ismail. Pada saat Ismail tumbuh besar, pada suatu malam, di saat Nabi Ibrahim tertidur, dia bermimpi. Allah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya Ismail sebagai bukti ketaatannya kepada Allah. Keesokan harinya, Nabi Ibrahim menemui anaknya. Lalu, dengan berat hati, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka, pikirkanlah apa pendapatmu. Lalu, Nabi Ismail pun menjawab, Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian, Nabi Ibrahim pun membawa Ismail ke atas bukit dan membaringkannya. Lalu bersiap untuk melakukan penyembelihan. Pada saat Nabi Ibrahim mengayunkan pedangnya untuk menyembelih Ismail, keajaiban pun terjadi. Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba jantan dari surga. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Sejarah inilah yang diambil untuk dasar ibadah kurban yang dilakukan umat Islam seluruh dunia. Perintah berkurban telah diperintahkan Allah dalam Quran Surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi, Fasholli lirabbika wanhar, artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Hukum berkurban adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Orang yang mengerjakan mendapatkan pahala dan yang tidak mengerjakan tidak berdosa.
Syarat hewan kurban yang pertama hewan ternak, yaitu berupa unta, kerbau, sapi, domba, atau kambing. Yang kedua, hewan yang telah cukup umur. Yang ketiga, hewan yang digunakan kurban harus sehat, tubuhnya tidak kurus dan tidak cacat atau cedera. Tata cara penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, hewan kurban disembelih menghadap kiblat. Yang kedua, menggunakan pisau yang tajam dan tidak tumpul. Yang ketiga, membaca basmalah, takbir, dan berdoa. Berkurban. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, mensucikan diri dan harta. Yang ketiga, meningkatkan rasa syukur. Dan yang keempat, meningkatkan solidaritas sosial. Mari kita bernyanyi bersama. Hewan apa yang bisa buat kurban? Sapi, kambing, domba, unta, itu nama hewannya. Apa saja syarat hewan kurbannya? Tidak sakit, tidak cacat, serta cukup umurnya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.